Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, ikhwan dan akhwat, di sore hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah Allah di majelis yang mulia ini. Insyaallah beberapa menit ke depan kita akan bersama-sama mengkaji, mentadaburi dan mentafakuri tentang Al-Qur'an. Sore hari ini kita akan membahas tentang Al-Qur'an, tentang turunnya Al-Qur'an dan tentang faidah-faidah yang ada dari Al-Qur'an. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, sebelumnya mari kita sama-sama dengarkan dulu salah satu ayat yang berkaitan tentang Al-Qur'an. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, menjelaskan tentang Al-Qur'an itu apa dengan kalimat yang sangat indah sekali. Kata Allah, Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Al-Qur'an ini adalah kitab yang oleh Allah uhkimat ayatuhu, disusun ayat-ayatnya dengan sangat rapih sekali. Thumma fussilat, kemudian dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala min ladun hakimin khabir. Sore hari ini kita akan membahas satu permasalahan yang berkaitan tentang hal yang sangat besar sekali, yaitu berkaitan tentang kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam yang menciptakan kita, kalam yang membuat kita hari ini duduk di masjid ini, kalam yang membuat kita hari ini saum, kalam yang membuat kita hari ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang Al-Qur'an. Seperti apa itu Al-Qur'an? Kalau dahulu ada seorang musyrik namanya Ibnul Mughirah pernah menggambarkan tentang hebatnya Al-Qur'an dalam sebuah riwayat. Suatu hari Ibnul Mughirah ini dipanggil sama Abu Jahal. Ada yang tahu Ibnul Mughirah itu siapa? Mohon maaf, Mughirah ini dipanggil julukannya Abul Walid, ya. Dia ini salah satu tokoh orang kafir, tokoh musyrik yang mahir dalam urusan syair. Suatu hari dipanggil sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Wahai Mughirah, wahai Abul Walid, ya Abul Walid, idhab ila Muhammad fahjuhu," kata. Sana pergi ke Muhammad, ya, ajak debat. Fahjuhu, keluarkan hujah-hujahmu, keluarkan syair-syairmu yang sangat indah. Debatlah Muhammad. Pergilah siapa? Abul Walid kepada Rasulullah SAW. Sampai kepada Rasulullah, kemudian Abul Walid menyampaikan syair-syairnya sambil menawarkan tawaran-tawaran dari tokoh-tokoh musyrik dan juga menghina Rasulullah SAW. Ketika Abul Walid berbicara, Rasul diam saja. Ini salah satu pelajaran bagaimana caranya kita belajar mendengar. Rasul itu kalau diskusi, debat, nggak pernah bicara kalau orang sedang bicara, diam. Ya, belajar mendengar. Rasul diam, nggak bicara, tidak melawan, ya, tidak menjawab, diam saja. Kemudian setelah Abul Walid selesai berbicara, kemudian Rasul berkata kepada Abul Walid, kata Rasulullah, "Ya Abul Walid, hal intahait." Wahai Abul Walid, sudah beres bicaranya, sudah selesai? Kalau sudah selesai saya mau bicara, kalau belum silakan lanjutkan, kata Nabi. Indah sekali Rasul, ya. Nggak pernah menyela orang lain, ya. Nggak pernah menyela pembicaraan orang lain. Kemudian kata Abul Walid, sudah selesai, ya. Silakan Muhammad. Akhirnya Rasul berbicara menyampaikan ayat surat Fussilat. Dimulai dengan ayat pertama Hamim. Lihat, Rasulullah SAW setiap kali menghadapi tantangan dakwah
yang dijadikan sebagai hujahnya adalah Al-Quran. Jadi seharusnya orang mukmin menjadikan Al-Quran sebagai hujahnya. Karena Allah menyuruh Rasulullah dalam Al-Quran, kata Allah, wajahidhum bihi jihadan kabira. Berjihadlah dengannya, dengan Al-Quran, wahai Muhammad. Berjihadlah dengan Rasulullah dengan Al-Quran. Dibacalah surat Fussilat, Hamim. Mulai aneh Abul Walid, nawan Hamim, ya. Terus dibaca, wah indah sekali. Akhirnya lama-lama bergetar hatinya Abul Walid. Ketika sampai kepada ayat fa in a'radu faqul anzartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adin wa thamud. Kata Allah, jika mereka berpaling dari Al-Qur'an, maka berikan peringatan kepada mereka sebagaimana peringatan yang pernah diberikan kepada kaum 'Ad dan kaum Thamud. Abul Walid bergetar tidak tahan, kemudian Abul Walid langsung berkata, "Cukup Muhammad," langsung kabur. Kalah. Kaburlah Abul Walid ke rumahnya. Ketika terbirit-birit lari masuk ke dalam rumahnya, kelihatan sama Abu Jahal. Kata Abu Jahal itu, "Kenapa Abul Walid tuh?" Langsung didatangi ke rumahnya. Ketika sampai masuk ke rumahnya, ya, melihat kondisi Abul Walid, kaget Abu Jahal. Kok kondisinya bergetar, ketakutan. Kemudian kata Abu Jahal, "Hal saharaka Muhammad ya Abul Walid?" Apakah Muhammad sudah menyihirmu, wahai Abul Walid? Kata Abul Walid, "Tidak, aku tidak disihir. Aku sudah mendengarkan suatu perkataan." Nah, lihat, ikhwan, akhwat, ya. Mari kita dengarkan pujian tokoh kafir zaman dulu tentang Al-Qur'an. Kata Abul Walid, "Sami'tu kalaman inna fihi lahalawah wa inna 'alaihi latalawah wa inna 'alahu lamuthmir wa inna asfalahu lamubtik wa innahu ya'lu wa la yu'la 'alaihi." Indah sekali. Ya, yang sastra Arab paham enggak? Enggak paham juga. Ya, kata Abul Walid, karena dia penyair, menggambarkan Al-Qur'an dengan syairnya. Kata Abul Walid, "Sami'tu kalaman inna fihi lahalawah." Aku telah mendengarkan Al-Qur'an yang sangat manis sekali. Wa inna 'alaihi latolawah, sangat dalam sekali. Wa inna 'alahu lamuthmir, tinggi menjulang, buahnya sangat lebat sekali. Wa inna asfalahu lamubtik, dan akarnya menancap kokoh di bumi. Wa innahu ya'lu wa la yu'la 'alaihi, dan dia perkataan yang tidak bisa ditandingi. Abu Jahal kaget. Kata Abu Jahal, Abu Walid, sadar, nanti kedengaran sama masyarakat. Kita ini tokoh. Gengsi dong, ya. Nanti banyak yang masuk agamanya Muhammad. Ayo, ulangi lagi, jangan bilang gitu, diralat. Pikirkan, bilang itu sihir. Mulai berpikir, mulai menimbang-nimbang, akhirnya dia mengatakan ya itu sihir. Kisah ini oleh Allah diabadikan dalam surat Al-Mudaththir. Kata Allah, "Innahu fakkara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar, thumma kutila kaifa qaddar, thumma nadhar, thumma abasa wa basar, thumma adbara wastakbar wa qala in hadza illa sihrun yu'thar." Oleh Allah diabadikan kisah ini di dalam Al-Qur'an. Terkadang ada orang-orang yang menolak Al-Qur'an bukan karena tidak tahu bahwa itu benar, tapi hatinya sudah tertutup, sehingga Allah mengatakan dalam surat Muhammad, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka tertutup? Atau hati mereka tertutup, terkunci. Ya. Kalau tentang keajaiban Al-Quran, hebatnya Al-Quran, semua orang musyrik sudah tahu. Ya. Pernah suatu hari Nabi sedang di Mekah, di Masjidil Haram, sedang berada di dekat Ka'bah. Beres sholat, Nabi dikelilingi oleh orang-orang musyrik, dicaci maki, diajak debat. Nabi diam saja. Ketika mereka sudah beres, Nabi baca Al-Quran. Lihat, hujah Nabi selalu Al-Quran. Nabi langsung baca Al-Quran, surat An-Najm. Ya, diawali dengan awal ayat, "Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma dawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Terus mereka mulai, wah ini perkataan yang sangat indah sekali. Bergetar hati mereka. Ketika mereka mulai kagum dengan Al-Quran, masuklah kepada ayat. Kata Allah apa? "Afa bihadzal hadithi ta'jabun
Apakah dengan hadis, dengan ayat ini kalian kagum? Ya. Wa tadhakuna wala tabkun. Kok kalian malah ketawa, bukannya nangis, ketawa. Fasjudu lillahi wa'budu. Sekarang sujud. Itu perintah sujud tilawah. Rasul langsung sujud, dan apa yang terjadi? Semua orang musyrik yang ada di sekeliling Nabi ikut sujud semua. Mereka tidak bisa menggerakkan badannya, semuanya ikut sujud. Ketika Nabi bangun, Nabi kaget, loh kok pada sujud? Mereka bangkit, terus mereka berkata, Muhammad, kami sujud bukan gara-gara kamu, ya jangan GR loh. Lihat, orang kafir tahu Al-Quran itu sangat luar biasa. Ini sebagai mukadimah dalam kajian kita. Saya akan memulai dengan Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kita harus paham betul-betul tentang Al-Quran itu apa. Al-Quran itu adalah kalamullah. Ya, ini ikhwan akhwat adik-adik ya. Kalau bicara tentang Al-Quran harus paham bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Kenapa kita harus memahami dan mentadaburi bahwa Al-Quran adalah kalam Allah? Lihat kata Hasan Al-Basri, inna man kana qablakum yarawna al-Qur'ana rasaila min rabbihim aw min habibihim. Orang-orang dahulu, yaitu para sahabat, memandang Al-Quran itu seperti surat yang dikirim dari kekasihnya. Kalau orang tahu ya, dirinya mencintai Allah dan dapat surat dari Allah, seharusnya dia sering membacanya, seharusnya dia mentadaburinya. Kalau antum dapat surat dari orang yang antum sayangi, ngirim surat ke antum, ya, kuliah di Arab, ngirim surat pakai bahasa Arab, antum nggak ngerti bahasa Arab, bakal nanya nggak? Pasti bakal nanya, ini apa maksudnya ya? Saya pengen tahu, ini teman saya ngirim surat nih. Kata Hasan Al-Basri, nah orang-orang dulu, para sahabat melihat Al-Quran itu seperti itu. Kalau melewati satu ayat yang dia tidak paham, mereka akan berusaha memahaminya. Kenapa? Karena ini surat dari Allah, dari kekasih. Enggak gini baca Quran, Allahus Somad lam yalid walam yulad tunartos ahkeun lewat. Inna atau inna kal kausan naon al kausatah bae lewat. Enggak gitu. Mereka, kata Hasan Al-Basri, memandang Al-Quran seperti surat dari kekasih. Maka kata Hasan Al-Basri, fayatadabbarunahu, mereka berusaha untuk mentadaburinya, ingin faham apa isinya. Seperti kita kalau dapat surat dari orang yang kita sayangi, yang kita kasihi, kalau kita tidak faham isinya karena bahasanya kita tidak faham, kita akan berusaha memahami. Itu tentang Al-Quran. Maka tanam dalam diri kita, camkan dalam hati kita dengan sangat kuat sekali bahwa Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita baca bukan kertas begitu saja, bukan bacaan-bacaan yang tidak ada makna. Ini ada kalam yang menciptakan kita, yang menciptakan semua makhluk yang ada di alam ini. Oleh karena itu, kalau sudah dicamkan dalam diri kita apa itu Al-Quran, insya Allah kita mulai memahami tahap awal. Ini tahap awal. Setelah itu kita coba kaji tentang turunnya Al-Quran. Al-Quran oleh Allah diturunkan kapan? Tadi oleh moderator oleh MC-nya disebutkan kapan turunnya? 17 Ramadan. Kalau Al-Quran turunnya tanggal 17 Ramadan, Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatil qadar. Allah menurunkan di malam Lailatul Qadar. Allah menyebutkan juga dalam surat Ad-Dukhan, inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami menurunkan Al-Quran di malam penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Saya ingin bertanya, yang betul yang mana? 17 Ramadan atau malam Lailatul Qadar? Yang betul yang mana? Adik-adik, ikhwan, akhwat. Yang betul Lailatul Qadar. Tapi kita kan merayakannya 17, ini 17 Ramadan. Yang betul yang mana? Ada yang tahu nggak? Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dengan dua tahapan. Ya, dengan dua tahapan. Tahapan pertama oleh Allah diturunkan secara langsung ke Sama'ud Dunya atau Lauhil Mahfud secara langsung 30 juz. Dan itu dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Ya. Setelah itu baru Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, ya, yang dimulai di tanggal 17 Ramadan. Ramadan yang mana? Lailatul Qadar yang mana? Wallahu a'lam bishawab. Kalau Ramadan yang mana? Pertama kali ya ketika Rasul mendapatkan wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq.
Tapi Lailatul Qadar ketika turun pertama kali 30 juz, yang mana Lailatul Qadarnya? Wallahu a'lam, apakah tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya? Wallahu a'lam bishawab. Apa indikasi atau dalil-dalil lainnya selain melihat dari ayat tadi? Lihat, kalau Allah berbicara tentang turun di malam Lailatul Qadar, Allah menggunakan kata anzala. Tapi kalau Allah menurunkan, berbicara tentang Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, Allah menggunakan kata nazzala, bukan anzala. Coba adik-adik yang di Fakultas Bahasa Arab paham nggak ini? Kalau anzala itu turun langsung blok, itu namanya anzala. Kalau nazzala itu turunnya satu-satu. Ada 10 nih, satu dulu, itu nazzala. Maka kalau adik-adik lihat, ikhwan akhwat, baca Al-Quran, ya. Kalau Allah bicara Al-Quran turun dari Allah langsung, pasti menggunakan kata anzalna. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, dan banyak dalam Al-Quran. Tapi kalau bicara tentang turunnya satu-satu kepada Nabi Muhammad, Allah menggunakan kata apa? Nazzalna. Inna nahnu nazzalna alaik, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Enggak pakai anzalna kalau kepada Nabi Muhammad, ya, menggunakan kata nazzalna. Inna nahnu nazzalna, berangsur-angsur. Lihat, malam Lailatul Qadar malaikat turunnya berangsur-angsur, tidak langsung brek semuanya turun, ya. Mereka turun terus-terusan. Maka Allah menggunakan kata apa? Tanazzalul malaikat. Nah, ini memahami tentang kalimat-kalimat dalam Al-Quran, ya. Kalau baca terjemah nggak cukup, ya. Ini ada dalam tadabbur Al-Quran, dalam sastra, dalam tafsir. Nah, Allah kemudian menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, dimulai dengan turunnya surat Al-Alaq, ya, dan diakhiri surat apa? Ada yang tahu surat apa? Al-Maidah ayat 3. Ada yang tahu? Al-Maidah ayat 3. Hampir semua, kebanyakan tahunya Al-Maidah ayat 3. Ketahuilah, Al-Maidah ayat 3, Al-Yauma akmaltu lakum dinakum, itu turunnya ketika Rasul sedang haji di Mekah, ketika sedang khutbah wada. Setelah itu Rasul masih ke Madinah dan masih turun. Ada turun beberapa wahyu lagi. Berarti itu bukan turun surat yang terakhir. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, tafsir Tobari, tafsir Qurtubi, tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, semuanya menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah surat terakhir yang berkaitan dengan hukum, tentang hukum. Adapun surat yang terakhir oleh Allah diturunkan ke bumi, itu adalah satu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 281 kalau tidak salah, yang bunyinya wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Surat Al-Baqarah itu ayat yang terakhir. Kalau tadi banyak orang yang bilang ayat terakhir juga al-yauma akmaltu, iya, ayat terakhir yang berkaitan tentang hukum, iya, kata Ibnu Katsir. Tapi kalau secara keseluruhan Al-Baqarah ayat terakhir, ya. Nah, diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW untuk apa? Kata Allah, linutsabbita bihi fu'adak, untuk meneguhkan hati Rasulullah SAW, menjadi jawaban-jawaban atas tantangan dakwah, menjadi jawaban-jawaban atas berbagai permasalahan. Ketika Nabi didatangi oleh orang Yahudi, datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, Allah itu anaknya berapa, istrinya berapa? Tolong jawab. Kata orang Yahudi. Orang Yahudi kan kerjaannya begitu, ngajak debat, bukan cari kebenaran. Kata orang Yahudi, berapa Allah itu anaknya dan berapa istrinya? Turunlah surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ketika Nabi sedang berdakwah di Bukit Safa, mengajak warga Mekah, kemudian oleh Nabi diajak, wahai penduduk Mekah, aku ini adalah Nabi, pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Setelah berdakwah, langsung Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau Muhammad, alihada jama'atana, hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami. Kata siapa? Abu Lahab. Turun ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab ma agna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naron dzata lahab. Hanya 3 ayat aja turunnya itu. Disampaikanlah sama Nabi, tersebar beritanya di seluruh kota Mekah, sampai ke telinga istrinya Abu Lahab. Marah istrinya Abu Lahab, dicarilah Rasulullah sampai ke rumah Rasulullah.
Kemudian waktu itu ada Rasul dengan para sahabatnya sedang duduk. Istrinya Abu Lahab dengan membawa batu, ada yang riwayat lain mengatakan membawa kayu, sambil marah-marah dan berkata, "Aina muzammim?" katanya, "Mana orang suka mencela?" Gitu. Maksudnya karena Nabi sudah menyebutkan surat Al-Lahab tadi. Padahal suaminya yang suka mencela. "Aina muzammim?" katanya, "Mana yang suka mencela?" Sambil berteriak di depan Rasul. Rasulnya tidak kelihatan oleh istrinya Abu Lahab. Kemudian dia berkata, "Kalau aku melihat dia, aku akan pukul dengan batunya." Kemudian turun ayat berikutnya, wa mra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Nah, itu yang dimaksud turun secara berangsur-angsur. Atau turun untuk meneguhkan hatinya Rasulullah. Ya. Rasul pernah putra terakhirnya meninggal. Siapa putra terakhir Rasul? Saya ingin tanya, putra Rasul, anak Rasul ada berapa putra putri? Ada berapa? 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 Putra putrinya berapa? Dari Khadijah. Totalnya berapa? Saya nanya totalnya berapa? Oh, nanti ketemu Rasul di hari kiamat ditanya gawat. Kata Nabi itu putranya ada 7, laki-laki perempuan 7. Untuk laki-lakinya ada 3. Yang terakhir siapa namanya? Ibrahim. Semua anak laki-lakinya meninggal, dan putra Rasul yang terakhir meninggal ada Ibrahim waktu masih kecil. Nabi menangis. Kenapa? Karena di bangsa Arab itu kalau ada keluarga nggak punya anak laki-laki itu aib. Aib. Sampai hari ini begitu. Saya dulu waktu kuliah di Madinah, ada orang Madinah, ya, dia itu pengusaha, punya istri, anaknya sudah 3, perempuan semuanya. Suaminya bilang ke istrinya, ini pengusaha, "Wahai istriku, kalau kamu nanti hamil lagi dan lahir anak laki-laki, anak perempuan lagi, saya ceraikan." Mau diceraikan. Hamil itu lagi hamil. Nah, di malam harinya mimpi nih si bapak ini. Mimpi dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, digeret ke pintu surga. Pas sudah sampai pintu surga, datang anak perempuan yang pertama. Terus bilang, "Saya anak dia. Saya anak bapak ini, saya akan menyelamatkan bapakku." Diselamatkanlah oleh anak pertamanya. Tapi oleh malaikat tetap digeret lagi ke pintu neraka yang berikutnya. Datang lagi anak yang kedua, "Saya adalah syafaat bagi dia." Terus pintu ketiga, "Saya adalah." Pas pintu ketiga selesai, dia langsung bangun dari tidur. Terus bilang ke istrinya, "Mah, perempuan lagi nggak apa-apa," katanya, "yang banyak." Jadi zaman dulu sampai hari ini begitu. Nah, Rasul menangis sedih. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melanjutkan dakwah ini. Rasul tidak memiliki anak laki-laki. Maka dihina Rasul oleh orang-orang Mekah. Kata orang-orang Mekah, "Wah, Muhammad itu tidak punya pelanjut. Keluarganya hina, nggak punya keturunan laki-laki." Maunya dicaci maki. Turunlah ayat oleh Allah. Surat apa coba? Ada yang tahu nggak? Surat Al-Kautsar. Allah menurunkan surat Al-Kautsar, "Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar." Wahai Muhammad, kami telah menurunkan kami telah memberikan kepadamu telaga Al-Kautsar. Udah, enggak usah sedih masalah anak. Ya, fasholli li rabbika wanhar, salatlah dan beribadahlah, menyembelihlah. Inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mencacimu itu nanti juga akan hilang. Nah, ini turun berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan, atau kebutuhan dari sisi hukum, atau kebutuhan dari sisi apa? Dari sisi hukum, ya, dari sisi hukum. Ada seorang sahabat Nabi, pemuda, ganteng, jago naik kuda, perangnya hebat. Lagi di Mekah sama Nabi disuruh lagi di Madinah sama Nabi disuruh ke Mekah karena dia orang Mekah untuk membebaskan para sahabat yang sedang berada di Mekah, sedang ditawan. Kata Rasul, namanya Marsad, Marsad, pergilah kamu sana ke Mekah, selamatkan sahabat-sahabat kita yang sedang ditawan di Mekah. Wah, Marsad ini naik kuda, jagoan gitu, masih muda, gagah. Pergilah dengan secepatnya menuju ke Mekah. Sampai di Mekah, ya, dia masuk ke dalam kota Mekah di malam hari dengan sembunyi-sembunyi, sampailah ke tempat ditawannya para sahabat. Dikeluarkanlah para sahabat satu-satu dari tempat tawanan itu, dari penjaranya, kemudian
berjalanlah mereka ini keluar. Sedang berjalan tuh, Iwan, Ahwat, ya, lagi berjalan menelusuri gang-gang di Mekah, ketemu dengan seorang wanita. Wanita ini namanya Anak. Nama perempuan ini namanya Anak. Ya. Ain Nun Alif Qaf. Namanya Anak. Ya. Pas ketemu Anak, ternyata Anak ini adalah mantan kekasihnya Marsad. Pas ketemu kaget. Anak, katanya gitu. Oh, Marsad. Wah, kata Anak, waduh Marsad, sudah lama kita tidak bertemu. Malam ini aku ini di rumah sendirian. Ayo ikut aku ke rumah. Kata Marsad, nggak bisa, aku Muslim, dilarang sama Allah. Kalau kamu nggak mau, saya teriak nih, kata Anak. Silakan teriak. Ayo dia teriak. Larilah Marsad itu dengan sahabat-sahabatnya selamat sampai kota Madinah. Di sampai Madinah, singkat cerita, sampai di Madinah, Marsad ini tidur tiap malam, ya, terbayang terus tuh, ya. Siapa? Anak itu, mantan kekasihnya itu. Aduh, kebayang lagi. Malam keduanya kebayang lagi. Akhirnya datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahkan aku dengan perempuan itu, dengan Anak. Ketika Rasul diminta oleh Marsad untuk menikahkan dia dengan Anak, turunlah ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Janganlah engkau menikahi wanita-wanita yang musyrik walaupun mereka mengagumkan bagimu. Wala amatum mu'minatun, sungguh wanita yang mukmin lebih baik daripada hamba sahaya yang mukminah lebih baik dari orang musyrik yang tadi. Jadi turun ayat sesuai dengan kebutuhan dalam fase-fase dakwah Rasulullah SAW. Ya. Sesuai dengan fase-fase dakwah Rasulullah SAW. Dan begitulah banyak kisah-kisahnya, ya. Tidak bisa diceritakan semuanya. Nanti malah cerita tentang kisah nuzulul Quran. Nah, sampailah terakhir Rasulullah SAW diturunkan tadi ayat wattaqu yauman turja'una fihi ilallahi tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Nah, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, Al-Qur'an ini setelah diturunkan kemudian dikumpulkan oleh para sahabat dan Al-Qur'an menjadi acuan kita dalam hidup, sehingga wahyu yang terbesar yang pernah Allah turunkan ke muka bumi ini adalah wahyu yang diturunkan pada Rasulullah, yaitu Al-Qur'an. Berbeda dengan umat-umat dahulu, semua wahyu atau semua mukjizat. Lihat, kalau dulu wahyu aja. Kalau sekarang wahyu zaman Nabi Muhammad, wahyu mukjizat juga. Bisa melemahkan, menghancurkan. Lihat, umat nabi-nabi dahulu dapat mukjizat hanya berlaku di hari itu saja. Coba, Nabi Musa itu mukjizatnya apa? Salah satunya, tongkatnya bisa membelah lautan, bisa menjadi ular. Tongkatnya ada sekarang di Museum Topkapı di sana di Istanbul. Coba sama adik-adik pegang tongkatnya, terus dibelahkan ke laut, mau belah. Ya. Kenapa? Karena mukjizat itu ada pada waktu itu saja. Ya. Nabi Isa bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan yang mati hari itu saja. Ya. Dan semua mukjizat-mukjizat itu hanya berlaku di waktu itu saja. Hanya Al-Quran, mukjizat yang agung yang terus berlaku sampai akhir zaman. Dia terus menjadi menjadi mukjizat yang bisa melemahkan dan menghancurkan, ya, tandingan atau hal-hal yang ingin menghancurkan Islam. Dia menjadi mukjizat itu kan yang melemahkan yang lain. Maka oleh Allah ditetapkan tidak ada satu orang pun, bahkan jika semua makhluk berkumpul, manusia dan jinnya, untuk membuat seperti Al-Quran, la yatuna bimithlihi, kata Allah, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu. Ya. Zaman dulu ada yang pernah bikin Al-Quran, namanya Musailamah Al-Kadzab. Tahu Musailamah Al-Kadzab? Ya, Musailamah itu ngaku apa? Nabi. Ya, dapat peringatan dari Nabi, ketemu sama Rasulullah, ketemu sama Amr bin As. Kata Musailamah gini, Amr, wahyu yang diturunkan pada Rasulullah di antara wahyu yang pendek itu apa? Coba, surat apa? Kata Amr, surat Al-Kautsar. Kemudian kata Musailamah, gimana isinya? Coba bacakan.
Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata siapa? Amr. Kemudian Musailamah bilang begini, oh aku juga dapat tuh surat pendek gitu dari Allah, kata Musailamah, pendusta. Aku juga dapat surat dari Allah seperti itu. Kemudian kata Amr, apa itu? Surat, katanya, surat, wahyu. Wahyu apa itu? Surat apa namanya? Kata Musailamah Al-Kadzab, namanya surat At-Tufah katanya. Tahu tufah? Apel. Ya. Surat apel katanya. Surat apel. Oh, gimana isinya? Kata Amr. Amr ini kan ahli diplomasi luar biasa. Gimana isinya? Coba sebutkan. Dibacalah sama Musailamah Al-Kadzab. Inna a'tainaka tufah katanya. Fasholli lirabbika wartah. Ya, wada'an kasyah katanya. Nah, itu ayatnya katanya. Amr ketawa aja. Itu sebenarnya lucu. Antum enggak paham jadi enggak lucu ya. Fasholli lirabbika wartah wada'an kasyah katanya. Ya, gitulah ya. Jadi tidak ada yang bisa membuat seperti Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an adalah mukjizat yang agung yang tidak bisa ada satupun yang bisa menandingi Al-Qur'an. Al-Quran sangat indah sekali. Mari kita mulai bahas. Ini saya dikasih waktunya sedikit nih. Tinggal 15 menit lagi. Al-Quran itu kata Allah, kitabun uhkimat ayatuhu. Kitab yang disusun ayatnya sangat rapi sekali. Kitab, ini surat Hud ya kalau antum mau lihat. Kitab yang disusun ayat-ayatnya dengan sangat rapi sekali. Al-Quran adalah ayat-ayatnya sangat rapi sekali. Tidak ada satu kalimat, tidak ada satu surat, tidak ada satu kisah, tidak ada satu huruf bahkan, melainkan memiliki makna yang sangat dalam di dalam Al-Quran. Yang dimana kalau kita memahaminya dengan baik, kita akan merasakan keagungan yang luar biasa. Ya. Tidak ada satu kisah, melainkan ada pesan-pesan penting di situ. Terlihatnya seperti kisah biasa saja, padahal ada pesan akhlak. Misalnya, contoh, kisah siapa? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Tahu nggak? Kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu pertemuan yang mereka itu melakukan 3 hal. Yang pertama di surat Al-Kahfi itu disebutkan apa? Mereka yang pertama membocorkan perahu. Nabi Khidir membocorkan perahu. Yang kedua membunuh anak. Kemudian yang ketiga membangun rumah. Yang ketiga membangun rumah. Dari 3 itu saya ingin bertanya nih ke ikhwah semuanya. Dari 3 itu, menurut kasat mata kita yang baik mana, yang buruk mana? Membunuh sama membocorkan baik nggak? Nggak baik menurut kasat mata kita. Nggak baik, itu jelek pokoknya. Membunuh, membocorkan, jelek. Membangun, bagus. Lihat bahasa Nabi Khidir dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Kalau antum rajin tadabbur surat Al-Kahfi tiap hari Jumat, antum akan dapat pesan-pesan di situ. Ya, kata Allah dalam surat Al-Kahfi itu ketika Nabi Khidir mengungkapkan tentang alasannya kepada Nabi Musa, bahasanya beda-beda. Ketika Nabi Khidir menjelaskan tentang perahu yang dibocorkan, Nabi Khidir bilangnya gini, ammas safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. Perahu itu milik orang-orang miskin yang mereka kerjanya di laut, ya. Maka aku ingin, bahasanya gitu, fa'aradtu, aku ingin menyembunyikannya agar tidak dicuri itu oleh orang-orang zalim. Bahasanya aku ingin. Ketika bicara tentang anak kecil yang dibunuh, Nabi Khidir juga bilangnya fa'aradna, maka kami ingin. Bahasanya masih kepada dirinya, aku ini ingin. Tapi ketika Nabi Khidir menceritakan alasan tentang rumah itu, Nabi Khidir bilangnya fa'arada rabbuka, adapun rumah itu aku bangun karena Robmu ya ingin, karena Robku ingin. Disandarkannya kepada siapa? Kepada Allah. Tahu nggak kenapa? Padahal semuanya, kata Nabi Khidir, semuanya adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi dibedakan. Nabi Khidir itu lagi ngajarkan kepada kita tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak enak ini menyandarkan urusan yang buruk kepada Allah, padahal perintah dari Allah. Maka bilangnya aku ingin, membocorkan aku ingin, membunuh aku ingin, padahal perintah dari Allah. Tapi ketika bangunan bilangnya Allah ingin.
surat Al-Kahfi itu luar biasa lah isinya. Saya sering ngajarin ke teman-teman binaan saya tentang surat Al-Kahfi, ya. Bahkan di dalam surat Al-Kahfi itu ada berapa kisah? Teman-teman ada yang tahu? Berapa? Ada 4 kisah. Kisah apa aja? Kisah apa aja? Ashabul Kahfi, terus apa lagi? Siapa? Pemilik kebun, pemilik 2 kebun, Ashabul Jannatain. Terus apa lagi? Musa dan Khidir. Yang terakhir Dzulqarnain. Ada 4 kisah. Saya ingin tanya, kenapa yang dikasih nama suratnya malah surat Al-Kahfi, bukan surat Dzulqarnain atau surat Musa? Tahu nggak alasannya? Kalau antum sering baca tiap hari Jumat dan mentadaburi ayat-ayat ini, kan tiap Jumat kita baca surat Al-Kahfi. Tahu nggak? 4 kisah itu Allah sedang ngasih tahu kepada kita tentang fitnah ujian dalam hidup itu ada 4. Satu berkaitan dengan fitnah agama, ujian dalam agama yang pernah terjadi kepada Ashabul Kahfi. Ingin beragama, ingin jadi orang soleh, lingkungannya nggak bagus, itu ujian agama. Yang kedua ujian harta, kisah tentang pemilik 2 kebun. Yang ketiga ujian ilmu, yaitu kisah siapa? Nabi Musa. Nabi Musa ditanya oleh umatnya, ya Musa, mana alamun nas fid dunya? Hei Musa, siapa orang paling pintar di dunia? Kata Nabi Musa, ana nabi. Katanya, aku ini nabi. Kata Allah, bukan kamu wahai Musa. Kamu bukan orang paling pintar, ada orang yang lebih. Ditegur sama Allah, ujian ilmu yang ketiga. Yang keempat, kisah Dzulqarnain, ujian apa? Kekuasaan. Dzulqarnain adalah manusia yang sudah keliling bumi timur dan baratnya. Saya ingin tanya, dari empat ujian itu yang paling berat ujian mana? Ujian terhadap agama. Ujian harta itu, ya kalau orang jadi miskin kuat, insya Allah. Tapi orang kalau agamanya rusak, hancurlah hidupnya. Tadinya soleh, ikutan halaqah Al-Quran, kemudian sudah jauh dari Al-Quran, itu ujian agama. Tadinya penghafal Quran, lupa hafalannya, ujian agama. Tadinya ahli dakwah, aktivis dakwah, kemudian jauh dari aktivitas dakwah, ujian agama. Makanya Rasul bersabda, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, ya Allah janganlah jadikan musibah kami pada agama kami. Dari 4 itu, ujian yang paling besar adalah ujian urusan agama. Maka dijadikan nama suratnya nama surat Al-Kahfi. Dan oleh Allah, dari setiap ujian-ujian yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi itu, di akhirnya oleh Allah dikasih solusinya. Coba, antum menemukan nggak itu di surat Al-Kahfi? Ada. Ketika Allah bercerita tentang apa? Ujian agama. Baru saja Allah beres tentang bercerita kisah Ashabul Kahfi, Allah kasih solusinya. Kata Allah apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Kata Allah, kalau kamu ingin istiqomah, ingin sabat di atas din, sabarlah bersama orang-orang yang menyeru Rabbmu. Bil ghadati wal 'ashyi, di siang hari dan di malam hari mereka mengharapkan ridho Allah. Kata Allah, wala ta'du aynaka anhum, jangan kau palingkan pandanganmu dari mereka, harus terus berpegang dengan mereka. Ya. Wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan malah mentaati orang-orang yang sudah lalai hatinya. Itu solusi masalah ujian apa? Agama. Ketika Allah cerita tentang ujian harta, Allah kasih solusinya. Baru beres kisah Ashabul Jannatain, Allah langsung bilang apa? Dalam surat Al-Kahfi itu, kata Allah, al-malu wal banuna zinatul hayati dunya wal baqiyatu sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak itu semuanya adalah ujian. Amal soleh itu adalah yang bisa menjadi bekal nanti. Lihat betapa indahnya kalau kita tadabbur Al-Quran. Al-Quran, ya, kembali lagi, kitabun uhkimat ayatuhu. Ya, kitabun uhkimat ayatuhu. Al-Quran itu adalah kitab yang disusun sangat rapi sekali ayat-ayatnya. Tidak ada satu kata atau satu kalimat melainkan memiliki makna yang sangat dalam sekali. Ya. Bahkan kalau antum melihatnya lewat terjemah saja itu tidak cukup belajar Al-Quran. Ya, tidak cukup. Ya. Maka kita harus mentadaburi Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Lihat,
Ya, adik-adik pernah dengar kisah Tolut nggak? Pasukan Tolut dalam surat Al-Baqarah. Coba dilihat ayat berapa? Afwan, surat kisah Tolut itu ayat berapa ya? Coba dilihat Al-Baqarah. Kisah Tolut, ya. Di dalam Al-Quran itu ada kisah Tolut. Kisah apa? Tolut. Coba dilihat surat kisah Tolut yang falamma fasala Tolutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar, tentang ujian sungai. Hasan, coba surat ayat berapa? Berapa? 249. Lihat ya. Kita coba tadabbur Al-Qur'an. Kata Allah, falamma fasala Tolutu bil junudi, ketika Tolut sudah sampai berangkat bersama tentaranya. Tolut bilang ke tentara, ke pasukannya, bilang gimana? Innallaha mubtalikum binahar. Lihat ayatnya. Innallaha mubtalikum binahar. Allah menguji kalian dengan sungai. Ini lagi kehausan, panas, capek. Tolut bilang, Allah menguji kalian dengan sungai. Nanti akan ada sungai. Ya. Faman syariba minhu, barang siapa yang meminum dari sungai itu, falaisa minni, keluar dari pasukanku. Waman lam yat'amhu, apa artinya sih terjemahnya? Waman lam yat'amhu, barang siapa yang tidak minumnya. Terjemah lain apa artinya? Barang siapa yang tidak meminumnya. Saya ingin tanya, yat'am itu makan atau minum? To'am itu makanan atau minuman? Makanan. Yat'am itu makan atau minum? Makan. Kenapa itu terjemahnya minum? Kan kita lagi ngomongin tentang apa? Sungai. Bahasanya beda. Tadi faman syariba, barang siapa yang syariba minum, keluar dari pasukanku. Waman lam yat'am, kalau artinya minum harusnya Allah bilangnya waman lam yashrob, bukan lam yat'am. Kenapa dirubah itu? Pernah nggak itu baca ayat itu terus lewat gitu? Oh, ini kok beda ya? Tadi ini kan lagi ngomongin sungai, ini kok makan ya? Lihat, Al-Quran itu sangat dalam sekali. Makanya nggak cukup antum memahaminya hanya dengan terjemah. Ya. Dalam riwayat dikisahkan, pasukannya Tolut itu adalah orang-orang Yahudi yang sangat keras kepala dan mereka suka ngakal-ngakalin amalan. Para ulama mengatakan di antara sifat orang Yahudi suka ngakal-ngakalin tugas. Hati-hati namanya kalau ada tugas diakal-akalin. Pengen cepat hatam Quran, ayo kita ada berapa ini 30 orang, bagi-bagi sejus-sejus. Baca bareng-bareng ya, satu juz sok nama sajam ke kadia deui kumpul beres 30 juz, alhamdulillah sejam ini kita hatam 30 juz. Ya akal-akalin ya, kita dapatnya ya kita aja yang 1 juz yang kita baca ya. Ada kalau di masjid saya ada itu sudah saya bubarkan. Ibu-ibu, Bu 30 orang, Ibu juz 1 sok sana ngaos di mana we, juz 2 sok di mana we, juz 3 ke kumpul di dieu pemitos beres. Udah kumpul, ibu-ibu alhamdulillah hari ini kita sudah menghatamkan 30 juz. Mari kita baca doa ikhtitam, doa khatmul Quran. Jangan diakal-akalin amal soleh kayak orang Yahudi. Kata Tolut, orang Yahudi itu ya, kata para mufassir, orang Yahudi itu suka mengakal-akalin tugas. Ketika Tolut bilang, nanti kalian akan diuji dengan sungai. Barang siapa yang minum, keluar dari pasukanku. Mereka langsung mengeluarkan makanan-makanan mereka. Mereka punya wadah makanan yang penuh, dikeluarkan setengahnya dari wadah itu. Kemudian wadah itu yang terisi setengahnya dengan makanan, mereka gunakan untuk ngambil air. Kemudian ketika mereka dilarang, mereka bilang, wahai Tolut, ini mah ada wadah makanan, bukan minuman. Maka di situ Allah bilangnya waman lam yat'am. Jadi yang makan yang minum semuanya kena. Gitu. Keluar dari pasukan. Jadi itu tafsir daripada atau penjelasan daripada itu. Dan banyak sekali di Al-Quran bahasa-bahasa yang luar biasa. Kalau antum lihat ya tentang penciptaan Nabi Adam, ada Allah bilang namanya turab, tanah. Dalam bahasa lain Allah bilang atin, tanah juga. Kalau antum baca terjemah pasti artinya tanah semuanya. Padahal beda-beda. Turab itu tanah, atin itu tanah sudah dicampur sama air. Kalau tinil lazib, tanah sama air dicampur, diaduk, saling mengikat, memberikan kekuatan.
beda-beda. Tapi kalau antum hanya baca terjemah tidak cukup. Jadi itu Al-Quran itu uhkimat ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kalau kita membaca surat-surat dalam Al-Quran diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah, tahu huruf muqatta'ah ya? Alif lam mim, alif lam ra, ha mim nun, yasin, ya, dan banyak huruf-huruf muqatta'ah, maka pasti setelah itu Allah menyebutkan apa? Tentang keajaiban Al-Quran. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitab. Ha mim tanzilul kitab. Alif lam ra kitabun uhkimat. Yasin wal Qur'anil hakim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Tentang Al-Qur'an isinya. Apa ini maksudnya? Orang-orang Arab ada dua tafsirnya. Satu, orang-orang Arab itu tidak faham huruf-huruf itu apa. Mereka tahunya a, i, u, ba, bi, bu, la, li, lu. Ketika dibaca alif lam, oh itu teh lam, oh itu tuh mim, kaget mereka. Yang tadinya mau menutup telinga nggak jadi. Akhirnya mereka mau mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, ayat itu sebagai mukjizat ya, kepada orang-orang kafir. Orang kafir nih hurufnya mah sama, alif, lam, mim, ro, ya, sin, sama. Ini huruf-huruf dasar-dasarnya sama. Bisakah kalian membuat dengan dasar-dasar sumber huruf yang sama menjadi sebuah kalimat yang memiliki ruh atau tidak? Itu tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka uhkimat ayatuhu disusun dengan sangat rapi sekali dan sangat indah sekali. Kalau kita baca ayat-ayat tentang azab dan siksa, pasti huruf-hurufnya berat kita baca. Ya, al-qari'ah, mal-qari'ah, berat sekali. Ya, wajaat sakratul mauti bil haqq, berat sekali. Tapi kalau bicara tentang kasih sayang Allah, enak dibacanya. Ar-Rahman, 'allamal Qur'an, nun wal qalami wa ma yasturun. Enak sekali dibaca, gampang dibaca. Lihat, Al-Quran adalah kalam yang sangat indah ya, afwan sekali ini karena waktunya sangat terbatas. Saya dikasih waktu hanya sampai 5.15 ya. Jadi saya cukupkan sampai sini. Pada intinya adalah ya, ikhwan dan akhwat sekalian, ini adalah bulan Ramadan. Bulan Ramadan salah satu momentum kita. Apakah kita ini ingin dekat dengan Al-Quran untuk lebih menjadi sahabat Al-Quran atau tidak? Dan ketahuilah bahwa kedekatan kita dengan Al-Quran itu sebagai parameter baik tidaknya hati kita. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad, Nabi pernah berkata begini, idza arada an ya'lama annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Kalau ada orang yang ingin tahu seseorang itu cinta sama Allah apa enggak, kata Nabi, ya enggak usah ditanya, falyanzur, lihat saja interaksinya dengan Al-Quran. Hal yuhibbul Quran aula, apakah dia cinta dengan Al-Quran atau tidak. Gak usah ditanya, uhti cinta sama Allah, Rasulnya gak usah ditanya, kata Nabi. Falyanzur, lihat aja, dia suka baca Quran enggak, menghafal Quran enggak, suka tadabbur Quran enggak, mengamalkan Al-Quran atau enggak. Itu aja dilihat, kata Nabi. Nabi yang bilang, hadis sahih riwayat Ahmad. Dilihat interaksi kita dengan Al-Quran. Maka parameter kita dilihat dari interaksi Al-Quran, baik tidaknya hati kita. Sehingga Utsman bin Affan, sebagai penutup, Utsman bin Affan pernah berkata dalam sebuah riwayatnya, kata Utsman bin Affan, lau taharat qulubun nas lamma syabi'at min kalamillah. Kalau hati seseorang bersih, dia tidak akan pernah kenyang dari Al-Quran. Dia akan terus-terusan baca Al-Quran. Kalau kita sudah bosan dengan Al-Quran, tanda-tanda hati kita sedang kotor atau sedang sakit. Itu saja yang bisa disampaikan dalam kajian di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ustaz Hafiz Firdaus Tausi telah memberikan kajiannya, taujiahnya. Selanjutnya saya akan memberikan teman-teman yang mau bertanya untuk pertanyaan di Pak Satu dan Awal Satu. Silakan Kang Roja dan Awal Satu, ada yang nanya? Ya, satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Roja, saya dari Fakultas Peternakan tahun 2014. Saya bertanya kan, ada apa namanya sejarah gitu yang pernah saya pelajari gitu, bahwa
Langsung. Baik. Bulan-bulan dalam Islam sebelum turunnya perintah-perintah syariat tentang ibadah itu sudah ada, ya. Dan itu sudah ditetapkan, ya. Ada 12 bulan dan itu sudah ada. Adapun 17 Ramadan berkaitan dengan Ramadan saumnya, nah itu setelah beberapa tahun kemudian. Sama termasuk Lailatul Qadar. Lailatul Qadar yang disebutkan kata Allah dalam Al-Qur'an, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kapan Lailatul Qadar? Kalau nyebutnya ngitungnya Ramadan saum, berarti dong Al-Qur'an belum turun pas surat Al-Alaq harusnya. Gitu. Jadi berbicaranya tentang bulan kemuliaan dan ini sudah ada dalam ketetapan Allah sebelumnya. Ya, adapun penetapan hukumnya ya itu setelah itu. Setelah itu penetapan hukumnya. Kemudian setelah itu turun berangsur-angsur dan kemudian ditulis oleh para sahabat yang belum terkumpulkan waktu itu, dan pada masa Abu Bakar mulai dikumpulkan tapi belum rapih, dan pada masa Utsman bin Affan baru dikumpulkan oleh Utsman bin Affan dengan satu rosam, satu bentuk tulisan yaitu Rasmul Utsmani, dan dihanguskan semua tulisan yang lainnya. Utsman bin Affan membuat 6 eksemplar, kemudian dibagi ke beberapa tempat, ke Baghdad, ke Syam, ya, kemudian ke Mekah, ke Madinah, dan ke beberapa tempat. 6 eksemplar itu, dan itu menjadi rujukan sampai hari ini. Gitu. Assalamualaikum Ustaz, nama saya Yanti dari YT Konsultan. Izin bertanya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan. Alhamdulillah menambah semangat untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ingin saya tanyakan, referensi untuk tadabbur bisa kita dapatkan dari mana? Mengingatkan saya mencari mushaf tadabbur itu memang saya tahu pribadi baru beberapa. Terus kalau baca tafsir lumayan pusing gitu, harus ada Iya. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung dijawab kan? Baik, ini penting sekali ikhwan akhwat, tolong diperhatikan masalah tadabbur. Ini saya ingin sampaikan, kalau antum ikhwan akhwat ingin tadabbur Al-Quran untuk memahami isi daripada Al-Quran, harus menggunakan ilmu yang benar dan jelas. Harus tahu tafsirnya, harus tahu ya bahasanya, harus tahu ulumul Quran. Tapi kalau tadabbur hanya untuk meresapi isinya, kayak membaca Al-Qari'ah langsung ditadabburi, aduh hari kiamat bentar lagi, itu boleh, itu bebas. Ya. Tapi kalau tadabbur untuk memahami maknanya, itu harus menggunakan dalil, karena kalau tidak nanti akan salah kalau tidak memiliki referensi yang jelas. Contoh, ya, ada seorang pemateri atau seorang khatib pernah berceramah begini, kita ini harus rajin dalam mencari kebenaran, karena Nabi Ibrahim saja kalau kita tadaburi, beliau saja mencari-cari kebenaran sampai mencari-cari Tuhan berkali-kali. Gitu. Itu udah salah. Tentang kisah Nabi Ibrahim melihat apa? Bulan, bintang, ya bintang, bulan sama matahari. Itu udah salah tadaburnya. Salahnya apa? Kisah Nabi Ibrahim mengatakan ini ini bintang, ini Tuhanku. Ini bulan, oh ini Tuhanku. Itu kisahnya terjadi ketika Nabi Ibrahim usianya 20 tahun sedang berdakwah di negeri Syam, penduduknya adalah penduduk penyembah bintang. Usia 16 tahun Nabi Ibrahim sudah menghancurkan berhala-berhala dan sudah dihukum dengan dibakar. Usia 16 tahun. Apakah mungkin 16 tahun sudah tahu Rob, sudah tahu Allah, kemudian usia 20 tahun nyari Tuhan lagi? Lihat, usia 16 tahun dalam riwayat Sahih Bukhari dikatakan Nabi Ibrahim ketika mau dilempar ke api didatangi sama malaikat Jibril. Kata Jibril, wahai Muhammad, wahai Ibrahim, kamu butuh aku nggak? Butuh pertolongan nggak? Kata Nabi Ibrahim, adapun darimu aku tidak butuh, adapun dari Allah ya aku butuh. Lihat, 16 tahun sudah kenal Allah, masa 20 tahun masih nyari Tuhan? Ya. Terus apa dong kisah itu? Kisah itu adalah kisah metode dakwahnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim datang ke lapangan, orang-orang yang suka menyembah bintang. Nabi Ibrahim bilang gini, oh ini bintang ini Tuhanku nih. Hilang bintangnya. Wah, aku nggak suka nih sama yang hilang. Oh, mulai mikir orang-orang, nyanya bener eta si Ibrahim datang ke dia gitu.
Besoknya datang lagi, wah kayaknya ini nih Tuhanku nih, ini bulan lebih besar nih. Falamma afala qala inni la uhibbul afilin. Ketika hilang, Nabi Ibrahim bilang lagi, wah hilang lagi. Kalau kayak gini bisa sesat aku nih. Mulai mikir, nyanya sesat nih kalau salah nyembah. Terus gitu sampai matahari nih. Jadi bukan mencari kebenaran, lihat, tadabur tanpa ilmu bisa salah. Bisa salah. Jadi harus dengan ilmu. Terus apa tadi pertanyaannya? Ilmunya tentunya kalau ingin tadabur memahami makna harus baca semuanya, tafsirnya, ulumul Qur'annya, dan paling baik lagi kalau ikutan kajian-kajian yang benar yang berdasarkan ilmu, nanti akan dapat ilmunya. Tapi kalau tadabur antum baca Al-Qur'an, wajaat sakratul mauti bil haq, terus nangis, akan ada kematian menghampiri saya, itu boleh, silakan tadabur begitu. Tapi kalau tadabur ingin memahami apa maksud ayat ini, ya kayak gini, ada seorang juga penceramah bilang begini, ini dua-duanya saya pernah mendengar langsung. Kita harus mengharapkan bertemu dengan Rasul, ya, di surganya di Telaga Al-Kautsar, sambil mentadaburi surat Al-Kautsar. Udah itu udah salah sekali. Al-Kautsar mah bukan di surga, adanya di padang mahsyar. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Gitu. Jadi tadabur harus berlandaskan ilmu. Nah, terus gimana Ustaz, saya nggak sempat? Ya ikut aja kajian-kajiannya, ikut taklimnya, gitu ya. Paling tidak baca tafsirnya, itu akan membantu tadabur baca tafsir. Ada tafsir-tafsir ringan, itu bisa bantu tadabur juga. Tafsir Muyassar. Baik, itu sudah cukup ya. Demikian dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Astaghfirullaha wal ghafurur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.